Halo, kembali lagi di Ruang Temu Rasa. Kita bertemu, berbagi rasa. Eh, Bersama saya Gista Purnakencana Yuda dan teman saya. Ramadhani Tarek Kemal Pasha, bisa dipanggil Gong. Nah, hari ini kita akan membahas tentang 10 hak case pro. Kita akan membicarakan apa sih hak-hak kita, hak case pro buat kita. Nah, di sini kita akan ngobrol bersama Kemal. Jadi kita akan ngomongin 10 hak case pro yang akan dijelaskan apa sih 10 hak case pro itu. Dari Mas Kemal sendiri, 10 hak case pro itu apa sih Mas sebenarnya? Asik, oke. 10 hak case pro ya, sebagaimana namanya ya, kita ngobrolin tentang hak kayak gitu. Ya tentunya ini mencakup hak itu adalah bagian dimana memang menjadi tanggung jawab gitu, tidak cuma diri kita sendiri tapi masyarakat juga. Kemudian lebih luas lagi kita ngomongin dalam konteks state atau negara itu harus memenuhi hak-hak tersebut kayak gitu. Nah, hak case pro sendiri ini sebenarnya nama idealnya atau mungkin nama lengkapnya itu hak kesehatan seksual dan reproduksi ya, dimana ini merupakan turunan sebenarnya daripada hak asasi manusia yang kemudian diturunkan dalam konteks-konteks seksualitas gitu. Sebagaimana perlu dipahami juga bahwasanya hak ini muncul untuk mendukung atau memenuhi kebutuhan atau kemudian terkait konteks yang lebih luas, dalam artian seperti halnya layanan, terus kemudian sosial, hukum juga, dan negara, bagaimana itu bisa memenuhi tadi kebutuhan masyarakat terkait seksualitas, juga kesehatan seksual reproduksinya gitu. Seperti itu Mas Gista. Oh, jadi kita ngomongin apa ya, tentang hak. Jadi nanti kita langsung membahas tentang poin-poinnya aja, karena tadi yang diomongin adalah 10 hak case pro adalah turunan dari hak asasi manusia juga. Nah, mungkin kita akan langsung bahas poin-poin dari 10 hak case pro. Oh ya, dulu kan sebenarnya dari kita ngulas yang dulu ya Mas. Jadi dulu kan sebenarnya dulu adalah 12 hak case pro ya. Nah, terus menjadi direvisi atau diubah menjadi 10. Jadi 10 ya. Sebenarnya memang ada perubahan ini tentunya melalui proses deklarasi yang cukup panjang ya, bukan cuma sepihak terus wah iki wis rolas kakean kurangi gitu, enggak kayak gitu. Ada proses deklarasi yang cukup panjang dari berbagai lembaga, tapi memang perlu kita pahami 12 HKS Pro ini pada awalnya 12 itu dicanangkan oleh lembaga itu namanya IPPF, International Parenthood Plan Federation, itu tahun 92 kalau nggak salah. Mungkin nanti bisa dibantu cek ya teman-teman ya kayak gitu. Ini merupakan turunan dari ICPD atau International Conference of Population and Demography, itu di Kairo, untuk kemudian diturunkan jadi 12 kayak gitu. Terus kemudian pada tahun 2008 itu 2007-2008 diadakanlah pertemuan gitu untuk kemudian mengupdate gitu, mana sih yang kiranya sudah tidak relevan, atau mana sih kemudian dari poin-poin ini yang bisa dilebur satu sama lain supaya lebih compact lagi, supaya lebih padat lagi lah bunyi-bunyi hak itu kayak gitu. Nah, jadi akhirnya setelah proses deklarasi tadi, dari ini tentunya perwakilannya dari seluruh benua ya. Maksudnya kita nggak cuma ngomongin IPPF itu pusatnya di London terus kemudian sepihak orang-orang di London memutuskan tuh enggak, tapi kemudian ada juga lembaga atau kemudian anggota dari benua-benua lain seperti Asia or Pasifik gitu, dan juga dari benua-benua Afrika untuk kemudian sepakat gitu untuk mengkompakkan, mempadatkan gitu dari 12 jadi 10. Jadi 10 kayak gitu. Jadi dari 12 lalu lebih dipadatkan, karena sebenarnya dari 12 itu ada beberapa poin yang bisa dijadikan satu dalam satu poin gitu. Ya, bisa dileburkan supaya istilahnya lebih kuat lagi gitu. Dan bunyinya itu lebih kuat lagi ketika kita ada di lingkup hukum atau yang di lingkup state negara, bagaimana harus memenuhi kebutuhan akan hak itu tadi.
Oh ya. Nah, ngomongin tentang 10 HKS Pro, mungkin kita akan bahas di poin pertama, yaitu adalah hak kesetaraan perlindungan yang sama di muka hukum dan bebas dari semua bentuk diskriminasi yang berbasis seks, seksualitas dan gender. Nah, itu maksudnya gimana sih, Mas? Oke, jadi cukup menarik ya. Kadang kalau kita ngomongin diskusi terkait hak itu kemudian sering muncul dimensi paradoks gitu kayak, ini kan hakku untuk ini, kan hakku untuk ini gitu. Sering kan akhirnya debatnya malah ngotot-ngototan ngomongin hak gitu. Nah, terkhusus di hak kesehatan seksual reproduksi ini di draftnya kayak gitu, di draftnya itu ada 10 hak tadi dan ada beberapa prinsip, ada 7 prinsip di dalamnya. Nah, salah satu prinsipnya di poin nomor 6, prinsip nomor 6, bahwasanya hak seksualitas ini dibatasi oleh sistem hukum di suatu negara. Jadi memang dibatasi oleh suatu sistem hukum di suatu negara, tapi di mana hukum tersebut itu harus memandang setiap orang secara egaliter atau setara kayak gitu. Yeah. Nah, termasuk yang nomor 1 ini adalah prakteknya. Jadi teman-teman ketika kita berhadapan hukum, kita ada hak yang perlu dipenuhi adalah itu di hukum itu kita tidak memandang kamu siapa gitu. Ketika kamu korban ya kamu korban gitu, terlepas apapun kejadiannya, terlepas apapun latar belakang kasusnya, semua itu pada awalnya itu harus berpihak kepada siapapun korbannya kayak gitu. Nah, baru nanti setelah ada proses dan lain-lain kemudian ada perubahan, itu kita pikir belakangan. Oh iya. Yang penting kita berangkat atas perspektif hak korban kayak gitu. Itu siapapun kamu. Nah, kalau di Indonesia mungkin agak berbeda adalah karena usia 18 tahun ke bawah masih dianggap anak. Sehingga kita, karena tadi di awal juga prinsipnya mengikuti hukum suatu negara, berarti ketika anak gitu misalnya ada di hadapan hukum atau kemudian bahasanya berkonflik dengan hukum kayak gitu, ya tetap orang tua yang akan menjadi penjamin si anak itu sendiri kayak gitu. Gitu, dan ini juga harus bebas dari diskriminasi seksnya, karena kalau kita ngomongin hukum, mohon maaf ya ini, tapi memang kadang ada kasus di mana semisal ada kasus perkosaan gitu, terus kemudian ketika proses BAP atau kemudian pencatatan itu malah kadang ada diskriminasi kayak, loh mbak kok kemarin nggak melawan gitu. Oh iya. Kemarin itu kan berarti kamu mau ya itu kayak gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu contoh gitu pelanggaran dari hak nomor 1 yang tadi udah disebutin Mas Ista. Nah, jadi kayak apa tadi ngomongin kayak apa ya, mungkin orang-orang di luar sana juga kan belum tahu juga apa yang terjadi saat terjadi pemerkosaan juga kan. Jadi kan pasti si korban mungkin akan nge-freeze aja ya, maksudnya kaget kan, shock. Nah, jadi untuk melawan pun mereka udah shock duluan, jadi udah gak mampu. Ya benar, memang banyak ditemukan kasus seperti itu. Jadi iya sih, tapi juga untuk ngomong diskriminasi kadang hal seperti itu pasti muncul. Kenapa nggak ngelawan, kenapa nggak kabur, kenapa nggak ada tindakan lainnya gitu kan. Iya. Mungkin dari penjelasan nomor 1 seperti itu nih. Yang untuk kedua adalah hak untuk berpartisipasi bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, seksualitas dan gender. Ya ini sebenarnya nomor 2 itu udah sangat jelas dari apa namanya, dari bunyinya gitu, hak untuk berpartisipasi tanpa memandang seks itu jenis kelamin atau kemudian gendernya, dalam artian ya nggak peduli kamu misalnya kamu nggak peduli kamu laki-laki, nggak peduli kamu perempuan gitu, nggak peduli juga di situ kamu mungkin transpuan atau waria, nggak peduli juga mungkin kalau konteksnya sekarang yang agak rame LGBTQ atau kemudian dengan latar belakang lain-lain itu apa istilahnya, kita nggak boleh memperdulikan itu ketika kita ngomongin partisipasi. Dalam artian sebenarnya hak ini itu juga mendorong memanusiakan manusia juga, menyetarakan manusia juga gitu, terlepas dari latar belakang tiap-tiap orang itu. Jadi nomor 2 ini kupikir cukup jelas sekali sih daripada bunyinya sendiri. Jadi untuk penjelasan udah jelas ya di sini. Iya. Jadi setiap orang membaca pun pasti akan, maksudnya walaupun seawam-awamnya orang yang membaca pasti akan punya gambaran gitu kan. Iya. Nah, untuk yang ketiga adalah hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan seorang dan kebertubuhan. Oke, hak untuk hidup, kebebasan, keamanan itu mungkin nomor 3 ini yang sekarang lagi
lagi rame ya beberapa tahun sendiri ya. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah apa sih istilahnya my body my rules gitu, tubuhku aturanku. Nah, ini My salah body, satu. my authority. Ya bunyi-bunyinya mirip-mirip kayak gitu, hak yang memang pada dasarnya paling dekat karena itu urusannya dengan fisik kita sendiri. Tapi kemudian ini yang paling sering disepelekan, disepelekan dalam proses bagaimana menanamkan hak ini kepada diri kita, kepada personal gitu. Karena proses ini kan harus dimulai sedari kecil. Nah, memang faktanya juga dengan sekarang sih alhamdulillah banyak orang tua muda yang cukup progresif gitu. Tapi kemudian ketika kita membicarakan orang tua pada zaman dulu gitu, mungkin orang tua kita. Iya. Gitu. Nah, ini yang sering dilupakan dalam bentuk alasan apapun itu gitu. Kadang maksudku gini, kita punya badan gitu, kita punya area-area sensitif yang nggak bisa asal sembarang pegang. Bahkan mohon maaf juga ya, orang tua kita juga sebenarnya nggak boleh pegang, nggak boleh lihat kayak gitu. Nah, tapi sering juga tidak ada kesepahaman di sini antara anak dan orang tua, atau mungkin orang tua juga yang informasinya kurang, sehingga kadang orang tua itu kerap menggunakan otoritasnya kayak, lu aku kan bapakmu, aku kan ibumu, masuk ra oleh nonton, ra oleh ndelok gitu. Padahal di sini kita tetap akan membicarakan terkait privasi, terkait rasa nyaman juga seperti itu. Nah, ini yang kerap sekali terlupakan gitu. Padahal ini yang paling, menurut saya salah satu yang paling fundamental gitu, karena ketika anak memahami konsep daripada hak ini, atau setiap orang lah memahami konsep dari hak ini, itu kemudian akan meminimalisir juga resiko menerima kekerasan seperti itu dan hal-hal serupa. Ya, pada dasarnya juga kita sebagai anak juga punya ruang privasi juga ya. Jadi walaupun orang tua, jadi ada beberapa ruang privasi yang tidak bisa dijangkau sama orang tua sekalipun gitu loh. Kecuali dalam keadaan urgen, memang kita orang tua harus masuk ke situ gitu kan. Itu pun juga harus ada ini juga sebenarnya, harus ada kesepahaman gitu. Misal orang tua selama seseorang itu masih sadar gitu ya, walaupun mungkin mau menolong mau apa ya, tetap harus ada istilahnya, ada izin kayak gitu. Kayak semisal kita dalam proses konseling lah ya, anak muda kan sering konseling juga. Kita kan tidak bisa gitu menawarkan kamu mau konseling bahwa kamu harus konseling gitu, kita nggak boleh kayak gitu. Tetap harus ada apa ya, dorongan atau keinginan daripada si ini pribadi untuk, mas aku mau akses konseling gitu misalnya, baru kemudian bisa muncul diskusi dua arah. Nah, tadi di poin ketiga kan udah dijelasin, jadi tentang tubuh, tentang privasi juga untuk apalagi khususnya untuk remaja kan. Nah, di poin keempatnya adalah ada hak untuk keleluasaan pribadi. Itu sebenarnya rada mirip-mirip sama poin yang ketiga tadi ya. Mirip. Tapi mungkin ada beberapa poin yang ditekankan di keleluasaan pribadi sih. Oke, keleluasaan pribadi ini berhubungan dengan kebebasan diri. Kebebasan diri dalam konteks mau apa, mau ngapain gitu, tidak terlalu terikat. Bagaimana caranya berekspresi gitu. Ada hal-hal yang seperti ini. Tapi memang let's say tadi ya balik lagi, kita membicarakan terkait hukum, dan hukum ini kan produk budaya gitu ya. Berarti di sini kita juga harus sadar gitu bahwasanya ada nilai-nilai atau norma di masyarakat yang memang eksis gitu. Jadi kita juga perlu sadar ada hak, ada kewajiban gitu. Ada proses juga di mana sesuai prinsipnya juga di nomor 7 ada bagaimana proses kita menghargai satu sama lain kayak gitu. Walaupun hak ini kan terikat pada diri kita terkait keleluasaan, contohnya cara berekspresi, misalnya cara berpakaian kayak gitu, atau kemudian cara kita berkomunikasi gitu. Nah, tapi kita juga sebagai pribadi ya harus sadar juga gitu, harus sadar juga terkait proses-proses bagaimana kita menghargai lingkungan sekitar kita, menghargai juga bagaimana nilai yang tumbuh gitu. Kalau istilahnya sih katanya Plato gitu ya dulu nih, ini filsuf asik, biar keren gitu bro. Itu ada istilah, when you're in Roma gitu, do as a Romans do. Ketika kamu ada di lingkungan kerajaan Romawi, lakukan seperti yang orang-orang Roma lakukan. Itu dalam bentuk menghargai. Karena kita nggak bisa juga gitu, misal kita datang di lingkungan A gitu, lingkungannya seperti ini gitu, terus kemudian kita berpakaian langsung semisal
pakai baju yang terbuka gitu kan. Kadang ada yang namanya penolakan juga, ada resistensi dari masyarakat juga kayak gitu. Tapi bukan berarti juga terus masyarakat bisa menuntut kamu harus pakai kamu harus ngikutin kayak kita. Itu nggak bisa juga. Jadi kemudian kita sebagai pribadi, sebagai manusia gitu juga harus pandai mencari alternatifnya, jalan tengahnya gimana, mana sih yang cocok buat kita nih, mana yang cocok buat gua, mana juga yang nggak ini juga nggak terlalu apa yang menimbulkan konflik juga di masyarakat gitu. Tapi emang nomor 4 ini kadang jadi perdebatan sih. Ada yang memang kayak ini kan hakku kayak gini. Jadi sebuah kayak sebuah senjata gitu ya. Maksudnya buat alasan untuk mengekspresikan lebih tanpa melihat norma yang ada. Kadang untuk kasarannya itu kayak melawan norma gitu. Ya memang hak ini mengikat gitu, dan kita dijadikan sebagai alasan untuk membebaskan diri ya memang karena hak ini fungsinya untuk itu gitu. Tapi ya bagaimana kita menghargai lingkungan, karena ya kita harus sadar juga ini Indonesia, masyarakatnya juga masih banyak yang sistem atau cara bersosialnya itu gemenschaft atau dekat satu sama lain ya. Sehingga kita harus istilahnya pandai-pandai baca situasi lah gitu. Kalau misal sama teman-temanmu sendiri atau kemudian di lingkungan yang lebih urban kayak gitu, mungkin pakai baju sembarang kalem gitu. Tapi kemudian kalau kita datang ke desa, bagaimana kita mungkin mau mencari perhatian atau mencari dukungan orang desa gitu, misal kita mau sosialisasi dan lain-lain ya oke lah, kita coba ngakali lah kayak itu. Kupikir teman-teman udah cukup paham dan cukup pandai juga lah untuk pandai mengaktualisasikan hak-hak ini, hak nomor 4 ini. Jadi kayak bagaimana kita bisa membawa diri ya. Jadi soalnya di ngomongin Indonesia juga kita punya banyak keragaman budaya dan adat. Nah, setiap maksudnya di Jogja sendiri ngomongin setiap kampung kita punya cara tersendiri untuk melihat orang lain gitu loh. Jadi kayak budayanya itu beda-beda gitu. Siap, memang bener banget Mas. Nah, untuk yang poin kelima adalah hak untuk otonomi pribadi dan pengakuan di muka hukum. Oke, otonomi pribadi dan pengakuan di muka hukum. Sebenarnya itu ke-10 hak ini itu tuh mirip-mirip bunyinya mirip-mirip, bahkan pengertiannya tuh ada yang mirip-mirip kayak gitu. Makanya kan dari 12 tadi diturunkan jadi 10 kayak tadi sudah dijelaskan di awal ya, memang untuk istilahnya untuk mengaktualisasikan, menguatkan tiap pasal-pasalnya atau tiap poinnya ya, karena memang banyak yang mirip-mirip. Tadi hak untuk otonomi diri dan juga pengakuan di muka hukum ya. Iya. Itu kan memang kaitannya nanti ketika kita itu terkait intervensi kita ketika ada di mata hukum kayak gitu, supaya diri kita ini sebenarnya punya hak, kita punya pilihan gitu. Kita nggak bisa dipaksa gitu prosesnya ini, karena pemaksaan hak seksualitas itu kadang kita membicarakan terkait pemaksaan juga, pemaksaan dalam artian gini, misalnya nih ya, ambil contoh ya, ada orang ngaku atau kemudian dia coming out sebagai seorang gay atau mungkin sebagai seorang, oke gantilah, jangan gay terlalu ekstrim. Oke, kita ambil cara berpakaian aja lah, cara berpakaian aja transpuan itu. Kadang ada dorongan kayak ini nggak bener, yang bener tuh harusnya gini gitu. Kayak gitu. Atau kemudian ketika kita di dokter gitu, kita mau periksa gitu, kadang kita mau periksa, kadang ini konteksnya paling sering di suami istri ya, kayak ada istilah kalau di Indonesia tuh istri nggak boleh sakit gitu, atau perempuan tuh nggak boleh sakit ini, karena malah jarang sebenarnya perempuan yang mau mengakseskan hak kesehatannya. Mungkin mereka mau, tapi kadang nggak boleh sama pasangan. Nah, ini hak otonomi itu adanya di sini, termasuk juga di hukum ini bahwa saya ketika mereka mau mengakses hukum itu harus berdasarkan kesadaran dan memang kekuatan mereka pribadi gitu. Karena kita ngobrolin proses hukum kan proses yang panjang. Kadang ada juga teman-teman gitu, misal kayak pendamping sebaya atau paralegal kayak kita harus akses hukum, kita siap pendamping gini, tapi kemudian ketika pribadinya nggak siap, itu kemudian bisa jadi penghambat juga dalam prosesnya, atau malah kemudian pengakses ini atau si korban ini yang malah capek dalam prosesnya kayak gitu. Nah, jadi
apa ya? Jadi untuk tentang pengakuan di muka hukum juga, sebenarnya di Indonesia juga kadang hukum Indonesia itu rada menyebalkan juga kalau ngomongin tentang hukum ya, atau pengakuan gitu loh. Kadang juga sebenarnya hal seperti itu masih jadi bahan-bahan yang bahan-bahan bahasan atau diskusi yang masih rada alot juga sih. Pada alat. Sebenarnya itu kalau kita membicarakan hukum di Indonesia secara apa istilahnya? Secara konten kita ngomong konten secara umum. eh, tapi tolong dilepaskan dari hukum-hukum baru kayak RKUHP dan lain-lain ya, yang sebelum-sebelum ini. Sebenarnya secara konten itu sudah cukup bagus. Secara konten itu udah cukup bagus, cukup detail. Bahkan Indonesia tuh di Asia Pasifik juga masuk sebagai negara dengan konten hukum yang cukup detail dan cukup merinci gitu. Dalam konteks apapun, perburuhan lah gitu, dan termasuk hal ini juga. Bahkan kita ngomongin kesehatan seksual reproduksi utamanya di Jogja itu bahkan punya pergubnya sendiri, peraturan gubernur sendiri gitu. Nah, cuman memang kalau kita ngomongin hukum di sini kan ada ini ya, ketika hukum ini akan diangkat ada proses di mana ada beberapa orang atau lembaga yang akan mengelola hal tersebut gitu. Semisal hakim lah, atau kemudian kalau di polisi proses BAP-nya lah. Iya. Nah, ini perspektif orang-orang yang memang kadang tidak terbangun dan tidak netral di sini. Atau kemudian kalau di Indonesia kita sering ngomongnya emang para pengadil ini memang masih sangat-sangat patriarkal gitu loh, kayak yang bener ya satu sisi doang. Atau kemudian malah mungkin ada yang sampai bilang oh kalau pengadil Indonesia itu misoginis, sangat tidak berpihak pada perempuan. Jadi memang oke, aspek hukum perlu kita kawal gitu, kemudian prakteknya juga harus kita kawal. Tapi kemudian ketika para apa istilahnya pelaku hukumnya sendiri tidak sejalan dengan tujuan hukum tersebut ya itu juga jadi blunder juga ke kita sebenarnya kayak gitu. Jadi bagaimana membangun lingkungan sosial, ekosistem sosial yang tepat gitu, baru kemudian didukung dengan hukum yang ideal juga, itu mah jadi abot bahasanya ya Mas. Itu cukup cukup iya. di situ gitu ya. Jadi garis besarnya udah ada di awal tadi ya. Nah, kita ngomongin mungkin biar tidak kita ngomongin ke yang garis-garis besar aja untuk poin. Sebenarnya poin-poin ini rada memancing untuk masuk ke poin di luar apa? Memancing banget. Kalau mancing tuh mancing banget. Nah, kemudian kita ngomongin di poin keenam, yaitu adalah hak untuk kebebasan berpikir, pendapat dan berekspresi dan berserikat. Nah, ngomongin hak keenam ini juga sangat sudah mirip dan mungkin udah jelas juga ya Mas. Udah jelas sebenarnya. Poin-poinnya sebenarnya udah bisa diambil, makanya udah penjelasan pun udah dari poin 1 sampai 6 tadi udah ada sedikit pembahasan untuk masalah poin. Langsung aja kita ke poin yang ketujuh, yaitu hak untuk sehat dan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, ini juga mirip. Sebenarnya itu kemudian penekanannya kalau dituju tuh pemanfaatan ilmu pengetahuan. Iya. Itu semisal contoh maksudnya pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan tuh semisal nih ada vaksin HPV keluar kayak gitu. Vaksin human papillomavirus ini kan yang paling baru. Nah, itu kita punya hak untuk bisa mengakses itu. Sebenarnya intinya di situ doang. Jadi kalau ada obat baru atau ada model medis baru gitu ya, karena kan kaitannya kalau kesehatan reproduksi sama kesehatan ya, namanya kesehatan reproduksi ya. Ketika ada suatu hal yang baru gitu ya, kita punya hak untuk bisa bisa make. Jadi kayak yang dicanangkan itu adalah vaksin untuk HIV/AIDS. Nah, contoh-contoh ya, model-model gitu yang masih dikembangkan hingga saat ini gitu kan. Terus yang poin ke-8 adalah hak untuk sehat dan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan. Sebenarnya mirip. Dari poin 7 dan 8 sebenarnya mirip, mungkin ilmu pengetahuan tapi di dalam bidang yang berbeda. Nah, kalau yang poin ke-7 adalah penekanan di mana ilmu pengetahuan itu lebih ke kesehatan ya. Ilmu pengetahuan kesehatan. Nah, kita masuk ke poin ke-9, yaitu adalah hak untuk memilih ya atau tidak menikah. Jadi hak untuk memilih ya atau tidak menikah, mencari dan merencanakan berkeluarga, hak untuk memutuskan ya atau tidak bagaimana dan kapan punya anak. Jadi kayak kita punya di sini kita punya hak, kita tuh mau menikah atau tidak, terus
mau berkeluarga atau tidak dan merencanakan kapan kita punya anak. Kadang juga kalau di masyarakat sendiri kadang seandainya kita memutuskan untuk tidak menikah itu adalah dianggap hal yang tabu gitu. Nah, di sini mungkin bisa memberikan sebuah ulasan. Ya udah jelas ya kapan mau menikah itu hak, kapan mau punya anak itu hak gitu, karena kita semakin bicara terkait perkembangan manusia, perkembangan perspektif, perkembangan pendidikan juga, perkembangan budaya juga. Bahkan sekarang kan juga muncul konsep-konsep keluarga baru gitu. Suami istri anjing gitu, suami istri kucing gitu. Maksudnya peliharaan pun sekarang juga akan dianggap sebagai konsep keluarga baru kayak gitu. Seperti itu. Jadi ya memang kita tidak bisa manusia itu kan satu hal yang dinamis gitu ya. Kalau katanya Firsa Bersari di tweetnya yang viral tuh kan ngomongnya gitu, manusia itu suatu hal yang dinamis, kalau mau ya statis ya bikin rumah kayak gitu loh. Nah jadi ya sama, perkembangan keluarga pun juga akan cukup dinamis gitu. Bagaimana kita merasakan keluarga itu bukan cuma ternyata laki-laki dan perempuan gitu, tapi mungkin laki-laki dan juga mainan gitu, kalau kemudian konsepnya pada hobi yang kemudian sampai. Dan ini memang ya kalau mau dibilang apakah gangguan atau tidak memang masih perdebatan, dan tak pikir aku nggak bisa jawab juga, bukan backgroundku kayak gitu kan. Tapi kemudian bagaimana balik lagi ke prinsip itu terkait kita menghargai pilihan orang lain, ya ini salah satunya adalah menghargai Gista ra gelem rabi gitu, mergo wis lara ati gitu. Nah itu salah satunya, kita juga harus menghargai yo ben bisa dilarani koyo piye yo. Karena kadang orang ngomong wah ini merah gelem rabi, tapi kemudian kita nggak ngelihat backgroundnya nih. Ngapa sih Gista ra gelem rabi? Dilarani po atau trauma. Apa wedi duwe anak, men anak era dadi kaya dekne gitu misal. Itu salah satu contoh-contohnya. Jadi sebenarnya masalah ngomongin pernikahan juga tuh sebenarnya sedikit kompleks juga ya. Jadi banget. Maksudnya sangat kompleks, apalagi kita tidak bisa mengejudge bahwasanya kenapa sih orang nggak mau menikah. Pasti mereka punya alasan tersendiri, dan tidak menutup kemungkinan mereka punya sebuah traumatis yang membuat dia memutuskan untuk tidak menikah juga. Iya bisa mas, kita lucu loh pernikahan di Indonesia. Kamu jadi montir ono sekolahe, jadi tukang servis ono sekolahe, ono pelatihan nih, merabi, nggak ada sekolah mau nikah. Yang kemudian batasannya ketika mau nikah ya udah siap, tapi kemudian pernahkah ada omongan terkait kesiapan secara ekonomi, kesiapan secara mental, kesiapan secara parenting gitu, kan nggak pernah diomongkan gitu. Makanya penting banget nih buat teman-teman yang mau nikah, mungkin bisa nggak perlu cari sekolahnya, tapi kemudian deep talk gitu terkait hal-hal ini ke pasangannya supaya mempersiapkan diri. Karena ini kadang uang rabi ini kebelet rabi gitu, kepengen rabi, sudah siap rabi, bayangnya punya anak itu enak, tapi kemudian ada konsekuensi panjang di sana yang kadang kita luput kayak gitu. Dan sebenarnya ini hal yang manusiawi gitu, karena proses-proses kayak memikirkan terkait kesiapan ekonomi, kesiapan tadi parenting, kesiapan psikis, itu kan hal-hal yang kita sebut aja hal-hal rasional, udah nganggo utak gitu ngomong. Sedangkan kalau kita udah ngomongin cinta kan kadang ya nggak ada logikanya. Jadi yang pentingnya ada di poin-poin itu untuk berdiskusi tadi. Nah, kita masuk ke poin terakhir, yaitu adalah hak untuk akuntabilitas dan pemulihan. Nah, ini apa sih mas sebenarnya? Akuntabilitas itu berarti terbuka gitu. Terbuka dalam artian gini, itu mirip sama hak nomor 7 tadi yang perkembangan teknologi. Kita ambil contoh gini, misal pemerintah atau mengembangkan vaksin HIV. Nah, kita berhak tahu sejak sampai mana sih pengembangannya, diuji coba ke siapa, efeknya apa. Kita wajib tahu terkait perkembangan itu. Jadi kayak kemarin pengawalan vaksin COVID-19. Nah, iya kita wajib tahu vaksin itu nanti kemana dan efeknya gimana, yang akses berapa, yang ini berapa, itu kita berhak tahu. Nggak cuma dalam konteks vaksin, tapi kan juga sampai ke korban COVID. Itu kita wajib tahu. Kalau pemulihan ya sesuai judulnya pemulihan, ya kita berhak untuk mendapatkan pendampingan, healing dan lain sebagainya. Nah, cuman ini tadi kayaknya masih kurang satu hak gitu. Mungkin tadi ada yang kedouble, itu hak untuk mendapatkan pendidikan dan informasi gitu. Nah itu ya seperti judulnya lah, kita berhak untuk mendapatkan pendidikan seksual dan juga informasi terkait informasi layanannya lah, informasi kalau pelatihan di mana gitu. Nah mungkin gitu sih mas.
Terima kasih juga nih. Kita karena udah masuk ke 10 poin tadi udah dibahas panjang lebar kali tinggi. Wih. Pokoknya Mas Kemal tuh luar biasa. Wah iya dong. Jadi mungkin pembahasan untuk 10 hak Cash Pro seperti yang kita sudah tahu dan Mas Kemal sudah menjelaskan dan sangat cukup jelas untuk apa sih 10 hak Cash Pro itu. Nah mungkin sebelum ini ditutup, Oke. ada nggak sih kata mau ngasih close statement Close statement. ya buat remaja-remaja sekarang tentang Cash Pro gitu loh, Oke. pesan-pesan. Ya kita agak bersyukur ya zaman sekarang tuh orang-orang jauh lebih apa istilahnya, jauh lebih terbuka. Kita bicara juga terkait media sosial yang walaupun menghadirkan disrupsi, tapi di situ memang ada penyebar luasan atau distribusi informasi yang cukup besar gitu, yang cukup luas, sehingga ya kita cukup bersyukur masyarakat sekarang, adik-adik kita mungkin ya, adik-adik kita tuh sedikit lebih terbuka, tapi sedikit juga lebih apa namanya, lebih mau tahu gitu terkait hak Cash Pro itu seperti apa. Atau kemudian kalau mungkin belum paham terkait hak Cash Pro-nya tuh pada tataran prakteknya tuh mereka tahu. Dan kemudian mungkin kalau pesan adalah untuk kita bersama, baik yang tua mau yang muda, atau mungkin kalau ada yang menerangkan dari state juga atau pemerintah atau negara itu juga lebih baik, bagaimana mungkin kita bisa membangun ekosistem yang ideal untuk bisa saling mengingatkan. Bahwasanya kan tadi gini, banyak anak akhirnya sekarang udah mau belajar. Iya. Akhirnya yang tadi istilahnya label hak kesehatan tabu itu kan udah sedikit melebur. Nah, jadi karena udah melebur ya bareng-bareng bersama gitu, kita juga boleh dong saling mengingatkan, entah ke orang tua sendiri, entah ke teman sendiri. Oh, ini nggak pas, kurang bagus. Iya, pede aja. Mungkin selama komunikasinya baik, selama bisa disampaikan dengan baik, saling mengingatkan tetap akan menjadi kunci, tetap akan menjadi salah satu tolak ukur yang baik gitu. Karena kan istilahnya produk hukum itu juga salah satu media komunikasi juga dari pemerintah ke kita untuk menyampaikan, oh di negara harus ini. Sama juga untuk menyampaikan hak kita juga harus bisa menyampaikan ke orang lain, jadi itu mau yang lebih tua, mau yang lebih muda, ataupun yang setara. Oke, terima kasih buat Mas Kemal sendiri pada khususnya telah mau ngobrol sama saya. Mau dong. Ya mungkin itu aja. Kalau besok ada tentang bahasan lain kita akan ngobrol lagi sama Mas Kemal. Dari saya Gista Purna Kencana Yuda. Gong. Cukup sekian, terima kasih. See you.